Shalom. Iya. Pertama saya ucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2026. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini seluruh dunia merayakan hari Natal. Tapi hari ini juga seluruh dunia merayakan sesuatu yang ada di tetangga kita. Nggak masalah kalau saya terpancing dengan sesuatu yang terjadi. Tapi fokus hari ini kita merayakan Natal supaya kehadiran Tuhan, supaya kasih Kristus terus mengalami, terus dialami dalam setiap hidup kita. Kasih Kristus terus mengalir di dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Natal itu tidak ujuk-ujuk datang, tidak tiba-tiba, tidak sekonyong-konyong. Tetapi saudaraku, Natal terjadi, hari kelahiran Tuhan Yesus terjadi, penggenapan firman terjadi, itu sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Ada yang menubuatkan 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Ada yang menubuatkan 400 tahun sebelum kelahiran Yesus. Makanya sangat menakjubkan kalau kita melihat firman Tuhan yang begitu tepat. Tidak ada firman Tuhan yang tidak digenapi. Seluruh nubuatan yang ada, seluruh nubuatan yang terjadi itu digenapi di dalam perjanjian. Makanya firman Tuhan Alkitab kita itu tidak datang dalam bentuk wahyu sedemikian rupa. Makanya isi Alkitab itu isinya adalah sejarah. Isinya adalah norma-norma kehidupan. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang perlu kita kerjakan, ada yang perlu kita tidak kerjakan. Ada larangan di sana, ada perintah di sana. Yang ketiga adalah nubuatan. Itu isi Alkitab. Yang keempat adalah penggenapan. Dan hari ini kita merayakan penggenapan firman Tuhan yang sudah setiap tahun 1000 tahun yang lalu, bahkan 2000, 3000 tahun yang lalu telah dinubuatkan dan digenapi di pada zaman Tuhan Yesus. Saudara, ahli-ahli Taurat sudah berusaha sedemikian rupa untuk meramal satu kejadian bahwa ada seorang Mesias yang akan datang memberikan penyelamatan bagi manusia. Itu sudah dianalis sedemikian rupa. Karena lama ditunggu nggak datang-datang, mulailah ahli-ahli Alkitab ini, ahli-ahli Taurat ini mulai membuat firman Tuhan dengan kebenarannya sendiri. Saya katakan bukan firman Tuhan. Dia mulai munculkan kebenaran sendiri. Sehingga tatkala kebenaran sendiri itu yang sudah dinyatakan di kehidupan bangsa perjanjian, sehingga waktu Mesias itu datang, waktu dia lahir, malah terabaikan. Padahal dalam kitab Mika berkata, tetapi engkau hai Betlehem, dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripada akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala sudah dinubuatkan lebih dahulu. Dan penggenapan di dalam Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Yesus sudah dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea.
pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang maju dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi? Baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah dia. Ada penggenapan, ada nubuat yang disampaikan para nabi, ada penggenapan. Saudara, kalau firman Tuhan datang kepada Maria, kalau Maria tidak memiliki iman, kalau Maria nggak memiliki ketaatan khusus akan firman Tuhan, bukan firman Tuhan itu nggak terjadi, tapi tetap terjadi. Tetapi semua yang terjadi di dalam kehidupan dalam dunia ini dibutuhkan namanya iman. Kalau firman Tuhan datang kepada Maria melalui seorang malaikat, Maria menanggapi firman, Maria meresponi firman Tuhan, sehingga dia katakan, terjadilah sesuai dengan firman. Dia siap, artinya siap untuk melakukan setiap penggenapan firman Tuhan. Saudara, kita akan lihat nubuatan-nubuatan yang terjadi, yang disampaikan Tuhan melalui seorang nabi yang bernama Yesaya. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai, Yesaya pasal 11 ayat 1, dan taruh akan tumbuh dari pangkalannya akan tumbuh. Dilanjutkan pasal 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sekali lagi, sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang tidak datang tiba-tiba, tetapi sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Tuhan di hari kedatangannya, yaitu melalui seorang muda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan dia Immanuel. Dia datang kepada Roh Kudus hadir ke dunia ini melalui seorang perawan yang belum tersentuh oleh laki-laki, yang bernama Maria. Dan Roh Kudus itulah akhirnya menjadi manusia, dan firman itulah yang menjadi manusia. Di mana penggenapannya? Di dalam Matius pasal 10:20 dikatakan begini sampai 23. Tetapi ketika mempertimbangkan maksudnya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Sebab sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Saudara, jadi kepercayaan kita, keyakinan kita, iman kita kepada Kristus sangatlah benar. Sebab apa yang kita imani itulah yang akan membawa dampak di dalam kehidupan kita, untuk kita hari-hari mengalami kebenaran, mengalami kasih, dan mengalami mujizat. Seperti khotbah minggu yang saya sampaikan, dan kemarin kami adakan malam Natal di tempat ini, bahwa di dalam kitab Yoel pasal 2, coba buka di dalam ayat 2, Yoel di ayat 23-nya pasal 2.
Dikatakan bersorak-soraklah hai Bani Sion. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah. Saya katakan, hai seluruh jemaatku, bersorak-soraklah. Bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Dicurahkan hujan berkat di awal musim dan akhir musim, dicurahkan bersama-sama. Maka di sana kita akan mengalami kebenaran, mengalami kasih Kristus. Bukan hanya berkat-berkat jasmani saja yang kita akan peroleh di sana, tetapi berkat-berkat rohani yang akan kita dapat. Makanya tema tahunan di dalam gereja penyebaran dia menjadi manusia roh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kita akan membawa hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga manusia roh kita terus akan mengalami kedewasaan. Dikatakan ayat 24, tempat-tempat pengirikan akan menjadi penuh dengan kandung, dan tempat pemerasan akan dilimpahi dengan anggur dan minyak. Secara lahiriah kita akan diberkati Tuhan, diberkati dengan sukacita, diberkati dengan urapan, diberkati dengan kebenaran, sehingga jalan hidup kita di tahun 2026 tatkala hidup kita membangun satu keintiman, membangun satu keakraban dengan Tuhan, ada perlindungan di sana, ada pemberitahuan sejak awal apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita tempuh, dan apa yang akan kita jalani. Karena apa? Hidup kita sudah terbangun keintiman, bergaul dengan Tuhan. Karena kita mau hidup menggenapi firman. Hidup kita terus kita selaraskan dengan firman Tuhan. Pikiran kita selaraskan dengan kebenaran. Maka firman Tuhan, mujizat itu akan menyertai setiap saat dan setiap. Dan nubuatan-nubuatan sedemikian rupa Tuhan kerjakan. Di dalam Kejadian 49 sebelum dikatakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kaki, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara, di dalam kitab Ibrani, pernyataan dari seorang rasul yang menulis kitab Ibrani, Rasul Paulus katakan, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Saudara, sungguh luar biasa. Saya katakan tadi, sungguh menakjubkan bagaimana firman Tuhan tepat diberitahu terlebih dahulu tentang kematiannya, tentang penderitaannya, tentang kebangkitannya, sampai dia naik ke tahta Bapa di surga. Itu dinubuatkan terlebih dahulu. Jadi fokusnya saudara hari-hari Alkitab, ya, walaupun dari Kejadian sampai Wahyu, fokus semuanya itu kepada salah satu tokoh yang utama, yaitu Yesus Kristus yang akan menyelamatkan manusia. Sekali lagi, alih-alih Taurat, alih-alih agama mengabaikan itu, dia memakai kebenaran sendiri. Dia menolak sesuatu yang sudah dijanjikan, bahkan abaikan, bukan sampai disebut saja, tetapi dia berusaha untuk menganiaya. Bahkan Yesus mengalami mati di atas kayu salib. Itu pun sudah dinubuatkan. Yesaya 53 katakan,
dia dihindari oleh orang. Dia penuh dengan kesengsaraan. Bayangin saudara. Dan dia menderita kesakitan. Dia sangat dihina. Itu pun sudah dinubuatkan. Sampai katakan sehingga orang melihat lukanya itu sudah nggak berbentuk lagi. Saking penderitaannya itu dialami di dalam hidup. Sampai dia mati di atas kayu salib. Dan penggenapannya dialami oleh Tuhan Yesus, itu ditulis oleh Yohanes. Dikatakan Yohanes pasal 1:11, ia datang pada pemilik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerima. Sayang, sesuatu yang diharapkan, tetapi dia tidak menerima. Tapi hari ini saya ingin sampaikan, kita tidak seperti orang-orang Yahudi menunggu dan akhirnya menolak. Bukan hanya itu saja, dia malah menangis. Tapi hari ini kita sudah membuka hati, membuka pikiran. Kita izinkan Yesus hadir di dalam hatimu. Kita izinkan Yesus lahir di dalam hatimu. Tetapi jangan biarkan terus tetap kita kecil, Yesus kecil dalam hidup. Biarlah tetap mengalami pertumbuhan, sehingga mengalami suatu kedewasaan rohani di dalam hidup kita. Makanya setiap hari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Setiap hari kita datang kepada Tuhan melalui kita membaca firman Tuhan, kita memuji, kita menyembah, kita beribadat. Biarlah itu menjadikan satu dasar dalam hidup kita untuk kita mengalami pertumbuhan terakhir. Dengan pertumbuhan itu akan membuat kita semakin hari semakin diperkenan Tuhan. Seperti orang Majus membawa emas menyandangnya. Artinya biarlah hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Dengan tatkala hidup kita diperkenan oleh Tuhan, maka yang mengalir itu adalah damai sejahtera. Kita akan dapat memunculkan, kita akan dapat mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita oleh karena Roh Kudus. Maka ekspresi buah roh akan nyata di dalam hidup. Kita dapat menyatakan ekspresi buah roh. Kasih akan mengalir. Sukacita di dalam diri kita terus akan nyata. Tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Pokoknya nggak dapat berkat, kita bersukacita. Apalagi kalau kita dapat berkat. Amin. Apapun situasinya, apapun keadaannya, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus tidak akan terpengaruh oleh apapun. Damai sejahtera tetap mengalir. Hidup kita dipenuhi dengan kesabaran. Hidup kita terus ada di dalam kesetiaan, kebaikan, dan hidup kita sampai ada di dalam penguasaan diri. Apapun yang terjadi, respon kita kepada Tuhan tetap benar. Karena apa? Kita sedang menggenapi firman. Untuk itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarlah nubuatan yang terjadi, yang sudah disampaikan oleh para nabi, baik rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita, baik nubuatan secara pribadi di dalam segala kehidupan kita, untuk pekerjaan kita, untuk rumah tangga kita, seperti pesan-pesan di dalam doa kita sepuja. Banyak hal yang Tuhan akan nyatakan. Setelah kita merespon, kita akan melihat tangan Tuhan akan menopang, tangan Tuhan akan memberkati. Jadi taruh harapanmu kepada Tuhan sepenuhnya, sehingga hidupmu terus akan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga di dalam menjadi manusia itu betul-betul nyata di dalam hidup kita. Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam. Kenapa? Karena Paulus membangun manusia rohnya, sehingga hidupnya benar-benar untuk Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ke satu
puji. Kita akan nyembah. Bila di hari Natal ini terus kita akan mengalami kebenaran. Di hari Natal ini kita akan mengalami kasih Kristus. Di hari Natal ini kita mengalami kekuatan dan kuasa. Berapa kata Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri, kita akan sembah Dia. Alami Tuhan di dalam hidupmu, alami kebenaran dalam hidupmu, alami Kristus di dalam hidupmu. Dia telah hadir di dalam hidupmu. Biarlah hati terus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bagianmu adalah aku hidup bergaul dengan Tuhan. Bagianmu adalah hidup dekat di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Bagian hidup melekat dengan Kristus melalui doa, melalui
tidak akan pernah mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu. Bahkan kau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kalau engkau mulai responi firman Tuhan, pastikan 2026 yang sebentar lagi kita akan masuk, kita tinggalkan 2025. Mungkin prediksi-prediksi, ramalan-ramalan, kalau kita dengar dan kemudian kita ayat itu akan menakutkan. Tetapi biarlah engkau tetap meresponi firman Tuhan yang akan memberikan penyegaran dalam hidupmu, yang akan memberikan ketenangan dalam hidupmu, yang akan membawa sukacita di dalam hidupmu. Sebab di dalam ada janji-janji Tuhan yang akan digenapi di dalam hidupmu. Sembah dan
janjimu tatkala kelak kami bersama dengan Engkau dalam kerajaan. Itu tetap kami pertahankan, tetap nyata, tetap ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati jemaat. Janjinya digenapi di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Engkau memberkati.